warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lilian Misteri Channel. Di sini kita mohon maaf nggak eksplor dulu untuk telusuran. Di sini kita kedatangan tamu dari Catatan Jo. Ya. Silakan perkenalkan. Oke, teman-teman Lilian Misteri Channel, gue Jose dari Catatan Jo. Bang, gue mau nanya-nanya dong Oke. konsepnya Catatan Jo Ya, itu dari siapa dan terbentuknya itu jadi gimana? ceritanya Catatan Jo ya. Oke, jadi gini, Li. Catatan Jo itu awalnya sebenarnya dari pendirinya ini nih, Lilian Stepoy. Stepoy, jadi awalnya Stepoy ikut sama temennya di channel misteri. Terus gue lihat, wah kenapa enggak nih gue bikin, karena kan ya gue juga sama gitu, hobi tentang misteri. Kalau dari konsepnya sendiri, kita memang enggak mediumisasi ya, karena keterbatasan sama krunya. Jadi krunya itu gue cuma berdua, gue sama temen gue, Reja namanya, kayak gitu. Jadi gue cuma berdua, jadi kagok gitu. Kenapa sih gue cuma berdua? Ya karena gue nggak bisa gaji orang gitu. Tapi nggak ada niatan buat nambah tim. Ya sebenarnya ada satu lagi itu namanya Rama itu lagi bertapa di sebuah gunung gitu, belum gabung lah. Nanti kalau kesibukan dia, pertapaannya sudah selesai, mungkin dia akan turun gunung buat gabung sama gua. Kalau buat manggil orang buat nginin mediator, jadi mediator biar makin itu nggak ada. Oh, pengen kayak ini ya, maksudnya jadi kayak Lilian ya, ada yang keserupan gitu, tipis-tipis. Oh iya, mungkin kita beda ya konsepnya. Kalau Catatan Jo sendiri lebih menonjolkan cerita-cerita, jadi nggak bukan cerita yang dari kesurupan itu, karena memang ya keterbatasan itu. Gitu. Dari pengalaman itu apa yang Dari pengalaman yang paling serem apa gimana? yang serem aja tuh? Yang serem ya. Jadi kalau menurut gua, penelusuran di alam bebas kayak gini sama di gedung, itu lebih serem di gedung. Hawanya panas, berasa banget. Dan di gedung sendiri gua pernah dapat penampakan yang sampai penampakan itu, jadi ketika gua explore, gua nggak tahu itu ada penampakan. Ketika gua edit, gua belum sadar itu ada penampakan. Ketika udah diupload, malah ada. Maksudnya baru sadar, wah ada penampakannya nih, anjir. Terus reaksi pas ngeliat itunya Seneng banget, asli seneng banget. Soalnya kan gue pikir gini loh, selama ini gue pikir setan itu gak bisa, maksudnya nampak di kamera gitu. Gak bisa nih setan nampak di kamera, paling buat kita kasih tahu sama teman-teman eksistensinya ya, kayak Eli kan, kayak mediumisasi gitu. Ternyata bisa gitu, jadi seneng gue, wah dapet nih gitu. Jadi kayak seneng lah gitu. tapi ada gak sih sial-sialnya gitu kalau misal Wah parah emang. kalau kayak lagi ini terus di iya didatengin gitu ya, apalagi yang pocong muka hancur gitu. PT juga ya, apalagi lagi tidur gitu tiba-tiba Iya. muka pocong. Gua punya pengalaman yang sama. Jadi ketika gua explore di gedung sebelumnya itu gua diinformasiin sama orang wilayah situ, temen gua. Jadi gua tanya-tanya gitu, gimana dulunya, bagaimana, dan apa aja yang terjadi di situ. Dan parahnya itu temen gua, ketika gua beres explore, jadi pas explore itu ada nenek-nenek, dia bilang salam sama si temen gue itu, salam. Nah itu gue gak ngerti. Akhirnya gue tanyain, men, lu kenal sama nenek ini gak? Gue lupa namanya. Waktu itu sempet ingat namanya, terus gue sampein, dan temen gue itu, oh iya men, dulu rumahnya di deket situ, di deket gedung itu yang gue explore. Oh iya men, dia salam sama lu, gue bilang gitu. Dia salam men sama lu. Emang sih dulu suka gue kasih makanan, gue kasih uang itu nenek-nenek. Nah beres gue explore,
besok malamnya itu jalanan deket gedung itu, dia itu pribumi situ, otomatis sering lewat jalan itu kan. Iya. Ya kan, dia bawa motor Li. Malam-malam sekitar jam 11 tiba-tiba dia gelap, motornya oleng, nabrak tiang listrik Li. Dah, nabrak tiang listrik. Udah gitu pas kejadian dia emang agak remeng-remeng gitu. Pas begitu bangun dia lihat pada biasa lah ya, jatuh, Iya. sobek-sobek gitu. Luka. Cuma yang parah pas dia buka jaket ngelihat tangannya Li, belok. Tangan kirinya. Jadi, nggak ngerti, pokoknya yang jelas dia ketabrak tiang listrik, tangannya belok. Dan sampai sekarang itu kejadiannya udah 2 bulan yang lalu. Sampai sekarang dia Berarti dia nggak bisa gini, nggak bisa ngepel gini. Jadi cuma sampai sini doang. sempat ikut gak itu Nen? Ikut sama dia kayaknya, bukan sama gua. Jadi memang kalau tim catatan Jo sendiri, kalau kita explore itu kita udah siap-siap Li, kita pagerin, kita bentengin. Beda berarti sama dia mah gak dipagerin. Kalau Lilian barbar Iya, ya. udah barbar, malah serius barbar. Iya, ya beda-beda lah konsepnya ya kan. Terus apa terbentuknya itu dari tahun berapa? Catatan Jo, Iya. catatan Jo mah baru Li. Di bulan Oktober lah, tepatnya di ulang tahun gua. Kado berarti ya? Iya. Itu Iya. gimana waktu ekspor di Oh yang rumah sama Belanda itu? sama ini ya, sama Stepoy ya, Iya. sama Stepoy Lilian. Iya. Iya, jadi gue diajakin karena Stepoy kan deket sama gue diajakin explore di rumah Belanda. Awalnya sih speechless gitu, bangunan udah nggak ada, iya kan? Iya. Bangunannya udah nggak ada kan, udah rata sama tanah. Masa iya sih gitu, serem apa, hawanya gimana? Tapi boleh dicoba deh, gue bilang gitu kan. Karena kan gue lihat di video Lilian sendiri, ya kan Eli sendiri kan diganggu kan ya. Iya. Ya. Kalau Eli Eli bilangnya gimana? begitu. Timnya bilang Eli Iya. diganggu. Eli ngerasanya gimana? Cuma ngerasa bengong aja, tapi pikiran tuh jalan kemana-mana. Tapi bisa tahu duduk di sini, bisa tahu di tempat rumah itu ada kejadian apa. Oh gitu. Oh jadi kayak Ada yang dikasih tahu gitu ya? Iya. Itu Eli sendiri dikasih tahu apa tuh Li? Coba pengen tahu gue. Yang soal sesepuh di situ sih, Sepuhnya ya cerita sama Eli atau Eli ngeliat gambarannya? gambaran, nggak pernah diinin cerita, jadi ada gambaran di otak tuh langsung Gimana tuh gambarannya? Bisa diceritain nggak? di awal itu pas kita mau ekspor kan langsung izin dulu gitu, Ya. izin secara komunikasi sama di situ ada kayak sesepuh itu nggak ngizinin, tapi Oh, ada jadi- satu oma itu buat ngizinin, dia berdua berdebat. Oh jadi ada yang nggak ngizinin, ada yang ngizinin gitu. Iya, Mereka berdebat. iya. Oke, terus gimana? Jadi yang nggak ngizinin itu nggak seneng buat kita datang ke situ. Hmm. Ditanya alasannya tuh dia nggak ngasih alasan. Sampai masuk ke yang satu lagi yang mediator. Di situ pun dia sempat ke bawah dikurung di dalam ruangan itu, Iya. nggak bisa keluar. Mediatornya tuh. Iya, Jadi si mediator. Sukma mediatornya ditarik tuh Iya, sama yang ditarik. nggak ngizinin. Iya, masa sepuh itu. Tarik, dia pun kayak orang mau bawa terus gitu. Jadi dia usaha buat ngambil, buat apa gitu. Pokoknya susah untuk ngejelasin, tapi tahu gitu. Lu sendiri ngelihat gitu ya? Iya. Kalau Sukmanya mediator tuh ditahan Lihat pas di ruang bawah tanah. di ruang bawah tanah. Serem juga ya. Bang Jo gimana di situ? Ada terkejut apa-apa gitu? Di sana sih gua terkejut banget karena gak nyangka gitu. Awalnya gue pikir bangunan udah dirubuhin gitu, mana serem ya kan. Gak taunya bangunan itu emang sengaja dirubuhin karena itu tuh ngeganggu banget katanya, ngeganggu banget. Setiap hari ada teriakan, ada tangisan kayak gitu. Jadi ya gue coba buktiin dan ternyata omahnya itu namanya
Elis. Oma apa yang itu Belandanya? Iya. Kan ada omanya sama cucu apa anak gitu. Iya, kayak cucu ya. Iya, gue juga ngeliat ada dua sosok wanita bule lah, putih-putih gitu. Kalau yang satu agak muda, masih muda, 19 tahun lah. Ya kayak seumuran gitu. Nah, kalau yang itu, nah dia cerita. Jadi ternyata kalau yang gua tangkep ya, keluarga Belanda itu dibantai sama perampok. Memang perampoknya orang Indonesia, tapi bukan yang ibaratnya karena apa perjuangan apalah, bukan. Itu murni pembantaian. Karena kayak bukan dalam sengaja gitu udah direncanain terus baru. Karena yang jadi korban bukan cuma keluarga Belanda itu, Li. Pembantunya yang orang-orang Indonesia. Dalam situ sih juga ada orang Indonesia. Nah, yang galak sama tim Lilian itu ininya, kalau bahasa sekarang mah satpamnya gitu, security si Belanda itu menjaga. Makanya dia itu melarang banget, ada orang masuk dilarang. Jadi emang dulu tugasnya juga ngelarang orang masuk. Jadi gitu. yang sesepuh itu security-nya lah bahasanya, bahasa sekarangnya gitu lah. Pengamannya, security-nya. Nah, itu emang dia ngelarang masuk gitu. Ya sesepuh itu tuh dibantai semuanya, pembantunya yang cewek. Sampai gua sempat ngeliat gitu di yang kayak bangunan kotak gitu, itu kayak ada orang apa mayat gitu, Li. Ditaruh di situ, itu mayat. Nah, pas gua ke situ, gua ngeliat banyak banget kumpulan mayat dan ada satu adegan yang terlintas di pikiran gua. Kalau pembantunya yang cewek itu ngumpet di belakang kamar, dia kayak ketakutan gitu gini. Kayak di kolong meja gitu. Iya, kayak ngumpet di kolong meja, tapi posisinya di pojok, bukan di kolong meja, di pojok di luar ruangan. Dia begini aja, rambutnya panjang, orang Indonesia. Jadi itu murni pembantaian itu. Bang Jo sendiri tahu gak sih kenapa sesepuh itu bisa ngelarang tim Lilian untuk masuk? Iya. Situ apa, soalnya aku nggak dapat jawaban dari situ. Iya. Kalau yang dialami sendiri ketika gue penelusuran, kru gue Reza sempet kayak di, ya pokoknya kayak diusir gitu, sampai ngeraung gitu, wah gitu. Pokoknya kayak marah gitulah Reza kayak marah gitu. Pas gue lihat, oh ternyata kita diusir gitu, jangan kesini. Berarti samanya. Alasannya sendiri memang ya mungkin karena dulunya juga dia begitu galak gitu. Penjaga itu emang bener-bener tugasnya itu dia jalankan. Jadi ketika dia masih hidup, tugasnya ngusir orang, ngamanin. Ya ketika dia jadi korin juga, iya, ngusir orang. Iya, jadi security juga tuh. Tapi yang jelas nggak boleh diungkap sih. Jadi gitu. Alasannya kenapa nggak boleh ke situ, nggak boleh diceritain, dan emang nggak boleh ada di tempat itu. Yang lucunya lagi di sana, gue diketawain sama kuntilanak. Serius, diketawain juga. Lagi baru-baru juga gitu, sama diketawain. Kadang diisengin. Iya, gue diketawain ya karena tas gue ketinggalan. Gue lari-lari sendirian, ya jadi lucu kali buat mereka. Tapi mungkin kenapa nggak maksudnya gangguannya nggak terlalu parah, karena memang ketika di perjalanan juga gue udah bentengin lagi yang sebelah sana biar nggak bisa ikut-ikutan, gue tutup. Ketika Reja dapat gangguan juga gue tutup. Jadi ya udah gitu, kita murni ngegali cerita aja. Jadi kita nggak baru masuk ke situ ada ganjalannya nggak, gimana baru masuk kayak kejadian apa gitu? Yang ngajakin kita jatuh. Stepoy dari Lilian jatuhnya itu lucu banget. Mati mampus lu.
Enggak sih, nggak ada ganjalan apa-apa kalau dari gaibnya sih. Yang jelas gue kaget ternyata bangunan yang udah dirubuhin itu ya masih serem juga gitu. Oke, itu aja sih. Oke, makasih Bang Jo udah datang ke sini. Sama-sama. Semoga nggak nyesel ya. Enggak lah. Suatu saat kita ini lagi bisa Kita collab. explore bareng Iya. kali ya. Nanti kita explore bareng Iya. ya. Jadi kedepannya gimana tuh? Ada kelanjutan buat lebih Explore wow lagi. apa lagi? Iya, yang jelas gua akan terus berkarya semampu gua, sebisa gua akan terus berkarya. Itu aja sih. Nggak ada niat buat nambah tim. Kalau nambah tim sendiri Nambah tim yang jadi lebih rame ya. iya. Mungkin kalau udah ya monetisasi atau ini pasti gue butuh banyak tambahan tenaga ya. Iya pastilah. Nanti kedepannya mungkin kalau udah channelnya besar sebesar badan lu Benar. ya pasti nanti butuh bantuan banyak orang. Oke, makasih. Semoga sukses terus ya. Sama-sama. Tanjo. Lilian juga semoga sukses. Jangan lupa subscribe channel Lilian Mystery Channel. Ya. Oke. Jangan lupa juga subscribe Cata Tanjo. Like, comment, share di bawah ini. Yoi. Makasih. Makasih juga. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa. Tunggu video kami selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.